Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni pengakuan kasih yang jujur. Untuk mendasari pembahasan ini lebih jauh, kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku, sebelum kita membahas hal ini lebih jauh lagi, terlebih dahulu mari kita saksikan sebuah pujian berikut ini. Baik, shalom. Di hati ini
kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ungkapan mengasihi itu sangatlah mudah untuk diungkapkan. Tetapi cukup sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan, dan apa yang diteladani oleh Simon Petrus bagi kita sekalian, bagaimana mengasihi. Bila kita memperhatikan di dalam ketiga ayat ini, saudara, kata yang dipakai di sana adalah kata mengasihi. Bila kita memperhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka tidak ada sesuatu yang spesial di sini. Hanya kita mengerti kasih, mengasihi. Namun kasih atau mengasihi di sini itu sebenarnya menggunakan kasih semacam apa, dan bagaimana Yesus menggunakan itu untuk mempertanyakan kepada Petrus, ingin untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada pada diri Simon Petrus. Dan tentu hal itu akan diberikan juga bagi kita, dan bagaimana respon dan jawaban jujur kita. Saudara perhatikan di sini, di dalam ayat ini di mana Yesus bertanya kepada Petrus, di dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam bahasa Indonesianya, kata kasih di sini, baik Yesus katakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" dan jawab Yesus, "Aku mengasihi engkau," itu tidak ada perbedaan. Tetapi bila kita memperhatikan dalam teks aslinya atau bahasa Yunaninya, ada dua kata kasih yang dipakai di situ. Ketika Yesus katakan, bertanya kepada Petrus, "Simon, apakah engkau agapasmi?" Itu Yesus menggunakan kata agape. Apakah Petrus mengasihi Yesus dengan kasih agape, kasih Allah, kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak pernah menuntut balas, kasih yang hanya memberi, kasih yang penuh pengorbanan? Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Allah seperti itu? Tapi perhatikan jawaban Petrus. Petrus katakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku pilose." Artinya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak sempurna, kasih yang sangat terbatas, kasih yang penuh dengan tuntutan, kasih yang cacat, kasih yang tidak mau berkorban, kasih yang tidak mau memberi. Pilose. Aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan, kasih kekeluargaan. Hanya sebatas itu saja. Jadi Petrus di sini memberikan sebuah jawaban kejujuran. Dia jujur
Menjawab Yesus bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Hanya sebatas kasih persaudaraan seperti keluarga. Sekalipun Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah, kasih yang sempurna. Tetapi Petrus dengan jujur katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih keluarga, kasih persaudaraan yang terbatas. Kemudian di dalam ayat yang ke-16, pertanyaan serupa diajukan kembali. Yesus katakan, Simon, apakah engkau agapasmi? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Kasih yang terbatas, kasih yang hanya memberi, kasih yang tidak menuntut. Kasih yang penuh pengorbanan. Lagi-lagi Petrus dengan kejujurannya mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi engkau. Aku pilose. Aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan, kasih keluarga, kasih yang sangat terbatas. Ini jawaban jawaban Simon Petrus kepada Yesus, merespon pertanyaan Yesus. Simon Petrus menjawab dengan jujur. Perhatikan di sini, saudara, mengapa Petrus mengatakan, aku hanya pilose, aku hanya mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan, kasih kekeluargaan yang terbatas. Petrus punya alasan. Sekalipun Yesus bertanya kepadanya apakah ia mengasihi Yesus dengan kasih agape, kasih yang sempurna. Petrus dengan kejujurannya mengakui bahwa dia hanya mengasihi Yesus dengan kasih yang terbatas. Karena dia punya alasan. Hal ini terjadi karena Yesus baru bangkit dari kematian dan bertemu dengan mereka. Dan kita tahu bahwa Petrus baru saja menyangkal Yesus untuk 3 kali. Bagaimana mungkin Petrus menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Padahal dia baru saja menyangkal Yesus. Itulah yang menjadi landasan mengapa Petrus mau jujur kepada Tuhan bahwa ia hanya mengasihi Tuhan dengan kasih yang sangat amat terbatas. Seringkali banyak orang Kristen begitu menggebu-gebu dan berkata bahwa aku mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, kasih tanpa menuntut, kasih yang hanya penuh pengorbanan. Tetapi faktanya, ketika Tuhan menuntut mereka untuk membuktikan itu, tidak ada yang mampu membuktikannya. Mereka hanya mengasihi Tuhan dengan mulutnya saja. Tapi dalam realita prakteknya tidak demikian. Bagaimana Tuhan meminta harta kita, bagaimana Tuhan meminta waktu kita yang terbaik, bagaimana Tuhan meminta doa kita yang terbaik, pembacaan firman Tuhan yang terbaik. Semua hal yang dari kita yang terbaik kita kasih sama Tuhan. Kita tidak ada yang mampu memberikan itu. Itulah sebabnya pengakuan Petrus memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita bahwa lebih baik kita jujur bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbatas. Namun kasih yang terbatas ini kita harus berikan secara maksimal. Secara kontinu kita harus berikan kepada Tuhan. Walaupun itu terbatas adanya. Nah saudara, ini perlu diketahui oleh orang Kristen sehingga jangan sampai timbul keangkuhan di dalam diri kita. Kita mengatakan mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna. Tetapi faktanya tidak demikian.
Selanjutnya saudara, pertanyaan untuk ketiga kali kembali dilontarkan oleh Yesus kepada Simon Petrus. Di dalam ayat 17, Yesus kembali berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Perhatikan di sini saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesianya tidak ada perbedaan. Tetapi bila kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, ada perbedaan yang luar biasa dari pertanyaan pertama dan kedua. Di sini Yesus katakan, Simon, apakah engkau philies me? Jadi Yesus katakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan, kasih keluarga, kasih yang tidak sempurna, kasih yang terbatas, kasih yang penuh tuntutan, kasih yang tidak mau berkorban? Jadi perhatikan, Yesus menurunkan standar kasih dari kasih yang sempurna, menyetarakan dengan kasih yang dimiliki oleh Petrus dengan kasih yang terbatas. Apakah Petrus berubah? Petrus sedih dan dia katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku philose. Aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan, kasih kekeluargaan yang sangat terbatas. Petrus konsisten, Petrus tidak berubah. Dia tetap mengakui bahwa dia mengasihi Tuhan dengan terbatas. Perhatikan saudara, jadi Tuhan begitu menghargai kasihnya Petrus sekalipun terbatas. Itulah sebabnya Tuhan rela turunkan standarnya supaya mampu dilakukan oleh Petrus. Jadi betapa Tuhan kita itu sangat mengerti kondisi psikologis kita. Dia mengerti perasaan hati kita. Petrus yang tahu bahwa dia baru saja menyangkal Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak mau Petrus terperosok terlalu jauh. Dia ingin mengangkat Petrus. Dia katakan, apakah engkau mengasihi aku dengan terbatas? Petrus katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Apa kata Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Jadi saudara, apa yang ingin disampaikan oleh Yesus dan dicontohkan oleh Petrus? Yesus ingin sekalipun engkau mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbatas, yang penting itu datangnya dari hati kamu yang paling terdalam. Maka lakukanlah itu dengan terbaik. Berikan maksimal, maka Tuhan Yesus menghargai itu. Dan dia memberikan kepercayaan kepada saudara untuk ikut terlibat di dalam pelayanan pekerjaannya yang sangat mulia yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Seperti Petrus walaupun mengasihi Tuhan dengan terbatas, Petrus diberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin, seorang gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Masih dipercayakan oleh Tuhan. Jadi lebih mulia ketika kita jujur bahwa kita hanya mengasihi Tuhan dengan terbatas. Dan Tuhan Yesus menghargai itu, saudara. Jangan kita sok begitu rohani, begitu bugar di dalam rohani kita, faktanya kita tidak lakukan itu. Ada hal-hal yang sebenarnya kita perlu tinggalkan untuk datang kepada Tuhan, tetapi justru kita utamakan itu ketimbang Yesus. Jadi lebih baik pengakuan yang jujur yang timbul dari dalam hati, kasih kita yang terbatas, tetapi kita berikan dengan maksimal. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai itu. Maka Yesus akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia untuk saudara dan saya lakukan sebagai partner ilahi, partner dengan Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman lainnya, bergandeng tangan untuk maju bagi kemuliaan Tuhan. Jadi bagi saudara yang pernah menyakiti hati Tuhan, yang pernah melakukan kekeliruan, mungkin hari ini saudara terpuruk oleh karena mungkin saudara diskors dari pelayanan di tempat kerjaan saudara, ataupun dimanapun Anda berada untuk bekerja sesuai dengan profesi saudara, keahlian saudara untuk melayani Tuhan. Saudara jangan kecil hati. Yesus akan datang kepada saudara
dan dia menurunkan standar kasihnya. Dan dia ingin supaya saudara melakukan itu dengan maksimal. Apapun yang engkau lakukan seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bila saudara seorang karyawan, lakukanlah itu dengan maksimal. Bila saudara adalah seorang hamba Tuhan, lakukan itu dengan maksimal. Apapun profesi saudara. Anda kalau seorang siswa, mahasiswa, lakukanlah itu maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan percayakan engkau hal-hal yang besar. Demikian saudara pemaparan kita pagi hari ini. Bagaimana kejujuran Petrus dalam mengasihi Tuhan. Tuhan ingin juga kita mengaku dengan jujur kasih kita yang terbatas kepada Tuhan. Dan Tuhan pun akan menghargai itu. Bahkan Tuhan akan menurunkan kasihnya supaya saudara bisa jangkau dengan kasih yang terbatas itu. Dan ingat, Tuhan ketika engkau lakukan itu dengan maksimal, dengan kejujuran hati, maka Tuhan akan percayakan saudara hal-hal yang mungkin di luar dugaan saudara. Tuhan akan kasih kepada saudara, sehingga saudara bisa kelola itu bagi kemaslahatan orang banyak dan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara yang sudah menyaksikan pemaparan ini, jangan lupa untuk saudara berikan jempol untuk like, kemudian subscribe, dan silakan untuk komen di kolom komentar, karena saya akan dengan setia menjawab setiap komentar saudara. Apapun bentuk komentar, mau itu positif, mau itu negatif, saya akan setia untuk menjawab saudara. Dan silakan untuk share kepada siapa saja yang saudara kenal, baik itu teman, baik itu keluarga, baik Kristen, non-Kristen, share agar mereka pun tahu akan pemaparan ini sehingga bisa menjadi berkat bagi mereka juga. Bunyikan lonceng notifikasinya supaya saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.